ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تترك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين إلى روح جميع مشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح مفتي جمال الدين بن شيخ محمد الشربجي وإلى روح شيخنا محمد زين بن عبد الله الباجي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وأصل وجودنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita menuntut ilmu agama pada malam ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemarin kita sudah membicarakan tentang rukun sembahyang, yaitu mengucap salam. Kemarin salam pertama wajib, salam kedua sunnat. Ada kemarin ulun tadi ingat menyampaikan disunatkanlah antara salam pertama dan salam kedua itu ada jedanya sekedar mengucapkan subhanallah. Contohnya gini, Assalamualaikum warahmatullah. Ada kalau jedanya lah, ada barentah, jangan berain. Assalamualaikum warahmatullah. Assalam itu namanya berain, makruh. Nah, sunatnya antara salam pertama dan salam kedua itu ada beganak satu mat, berjeda sekedar mengucap subhanallah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu ada berjeda. Kemudian lagi imbah tuntung salam kedua sunat menyapu tangan kanan ke dahi kemudian wajah.
kadang kadang balahnya lah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tangan kanan kadahi dalam hanyar kamu sampai ke bawah dagu sambil membaca. Ada bacaannya. Kalau di Borokonan itu adalah napa bacaannya? Pendeknya bacaannya Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Itu bacaannya. Tulis kan kah? Allah mampir madrasah. Nah, ini bacaan kita kelihatan. Itu bacaannya. Bacaan menyapu tangan, ibah tuntung salam, dahi, kemudian ke muha. Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Kalau artinya itu ya Allah hilangkan daripada ulun kedukacitaan dan kesedihan. Nah, itu artinya Allahumma dhhib anil hamma wal hazan. Karena kita bagikan di grup lah. Siapa yang masuk di grup kita bagikan bacaannya. Nah, itu bacaan apa? Menyapu tangan kanan kadang kedua balahnya adalah ada di sinetron yang dua belah. Nah, itu ada sebelah aja tangan kanan. Menyapunya itu kada wajib juga, sunat aja juga. Gitu. Kemudian kita masuk ke Borokonan halaman 14. Nah, baris ke 6 dihitung mulai bawah lah. 2, 3, 4, 5, 6. Dan jika ada sembahyang itu fardu, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika ada sembahyang itu fardu subuh, ini bisa sembahyang subuh pulang nih. Kenapa sembahyang subuh ini dikuyak sidin bedudi? Karena sembahyang subuh ini bakunut, jadi lain pada yang lain, makanya dilainakan pembahasannya. Dan jika ada sembahyang itu fardu subuh, demikianlah lafaz niatnya. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Amunnya jadi imam, berbuat imaman ya Allah, adaan imaman lillahi ta'ala. Amun jadi makmum, berbuat makmuman, adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya ini niat yang di dalam hati nah. Ku sembahyangkan fardu subuh 2 rakaat tunai karena Allah Ta'ala. Berarti kalau memakai tunai inilah, jangan sembahyang subuhnya jam 7, jangan jam 8 tunainya tahu-tahu lain tunai lagi.
Nah, jadi amunnya adaan itu disesuaikan dengan waktunya. Artinya sembahyang di dalam waktunya. Waktu subuh itu kan, anggaplah kita mungkin kada melihat nang fajar nang sodik nih toh, anggap aja tuh orang bang tuh nah di awal waktu masuk sudah waktu subuh. Habis waktu subuh bila timbul matahari sudah di sebelah timur, habis sudah waktu subuh. Lamun sembahyang keluar daripada waktunya itu kan lagi adaan, kodaan, mengkodok. Contoh jam 6 lewat sudah matahari timbul dah, atau jam 7 jam 8 usalli fardu subhi rakaat ini kodaan, mengkodok. Ada lagi keadaan tahu hutang tadi, mengkodok membayar hutang bahasa kitanya. Tunaikan Allah Ta'ala. Maka apabila sudah kerjakan, maksudnya sudah dikerjakan sembahyang subuh tak hingga i'tidal, ini kisah pengunut nah, hingga i'tidal rakaat yang kedua, maka sunat menadahkan tapak tangan ke langit. Kita membaca pun itu kan sunat angkat kedua tapak tangan. Nah, menadahkan itu ke langit kan, langit di atas ketika meminta kan. Nah, sunat menadahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka keduanya. Nah, artinya kan kita sudah tahu kalau mengangkat tangan itu kada wajib. Jadi bila kita melihat ada orang nih di samping kita sembahyang subuh jamaah, ini kada mengangkat tangan, jangan dipadahan batal. Sahaja karena mengangkat tangan itu sunat saja kada wajib. Ada wajib sunat saja. Nah, itu sunat menadahkan tapak tangan ke langit dengan terbuka keduanya. Nah, kalau di dalam kitab fikih disebutkan itu ada dua cara lah. Cara kita mengangkat tangan waktu membaca doa qunut itu ada cara kayak ini. Nah, kalau berdiri jangan jentakan. Ada cara kayak ini. Ada nang kayak ini. Boleh keduanya. Baik. Ada ini dengan ini dirapatkan nih. Boleh dirapatkan, boleh. Nah, bila kita kayak ini, artinya adalah mata kita itu sunat melihat ke tempat pasujudan. Lamun kayak ini mata kita melihat ke kedua telapak tangan. Jadi jujur aja keduanya, anak kayak ini kan, anak kayak ini kan, anak tiga. Amunnya kayak ini mata kita ke pasujudan. Lamun kayak ini mata kita ke kedua telapak tangan, tangannya sudah. Dan juga imbah tuntung kita membaca qunut itu kada sunatakan menyapu ke muka. Kan biasanya kita bila berdoa Allah, alhamdulillah menyapu ke muka Allah. Nah, qunut ini lapas sudah. Kada nang menyapu ke muka, kada lapas saja tangan kita. Kita. Qunut ini disunatkan menyaring. Imam menyaring juga. Imam apalagi imam kan. Nah, kalau makmum ini kada menyaring. Ya lah. Sekedar nyaman dengan telinga aja. Amun sembahyang sorangan disunatkan menyaring juga. Maksudnya menyaring ini kada nang nyaring benar bang lah. Artinya suara luar lah. Kan sembahyang maghrib, isya, subuh tuh hari semua yang menyaring kah di 2 rakaat pertama termasuk kayak juga membaca qunut subuh. Banyaringnya tuh baik imam atau sembahyang sorangan. Apun makmum kada usah banyaring.
Nah, kenalah kita baca kunutnya. Jadi kunut ini sunat lah kada wajib. Amun bakunut dapat pahala, lamun kada bakunut kada masuk neraka. Nang salah tuh kada sembahyang subuh. Nya ada orang kunut ya bid'ah ya. Bila kunut bid'ah ya. Nah itu kada usah dibahas masalah itu. Nang dibahas tuh masalah kenapa jadi kada sembahyang gitu nah. Jadi bakunut kah ada kan, tapi kita kan bakunut. Ya lah. Nah, kunut ini sunat abad ngarannya. Sunat abad seandainya ketinggalan kunut atau basing haja meninggal kunut, saja orang basing haja meninggal kunut. Kada apa-apa Bang, kada berdosa. Tapi kurang lah juga sembahyang ibarat kata itu rungkang lah. Maka bisa ditambani dengan sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam. Sesudah membaca tahiyat, sebelum salam sujud sahwi 2 rakaat sujudnya. Tahu lah pian bacaannya sujud sahwi. Tulisakan ngulang. Terus nyala ini. Bila orang tuh basing aja meninggal kunut, mungkin apa supan nih sembahyang jam 7 supan mau kunut, kita pedahkan orang aja melando ya sembahyang. Jadi kisahnya kayak sembahyang duha, kisah sembahyang israk, ada sembahyang subuh, ditinggalnya basing aja. Teman basing aja tuh meninggal kunut. Amun basing aja meninggal kunut, sunat juainya sujud sahwi. Tapi bacaannya kayak ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minta ampun kepada Allah. Kenapa? Basing aja meninggal. Tapi kalau kada basing aja meninggal karena kada ingat. Kada ingat. Ya kayak inilah batas kunut tuh. Tuh misalnya lah. Ini di dalam kedua sembahyang subuh. Sami Allah liman hamidah. Allah. Nah, karena ini belum lagi posisi rukuk nih, belum lagi kan posisi rukuk. Rukuk itu kayak apa? Bila kita tuh hendak sujud lah, imbah ini kan sujud, hendak sujud pas kayak maksudnya, aku ini tadi belum boleh kan? Tapi kalau sudah kita belajar melewati sudah daripada batas rukuk sujud kalau ada bila kalau laki-laki bila kita tahu ada ingat kunut tadi waktu kita lalu hendak sujud naja Allah dalam pas waktu itu tadi ingat pada kunut kalau ingat deh publik hak kunut. Tapi kalau misalnya sudah melewati batas rukuk, tak usah lagi boleh, tak usah aja, kena diganti dengan sujud sahwi. Nah, dari dah. Ramailah kan batas rukuk itu ini. Nah, kalau masih kayak gini, kita tak sujud, cuma posisi kayak gini, tapi kita ingatan banyak kita benar boleh kan, tapi kalau sudah kayak ini, kadang melewati batas rukuk kan rukuk ini melewati sudah batas rukuk kalau saling boleh aja taruh tangan aja sujud tidak doa terus sujud kedua tahiyat akhir sebelum salam ya sujud sahwi. Nah itu batasnya lah. Batasnya jadi kalau aja boleh tapi posisinya tuh jangan sampai melebihi sampai batas rukuk. Paham. Nah, sujud sahwinya tuh 2 kali. Kan tuntung sudah kita baca tahiyat akhir. Nah, kayak ini. Bila kita telah tadi kali ingat ketika kunut atau basing aja meninggal kunut. Sudah kita melewati sudah sujud pertama, sujud kedua, sujud kedua ibadah kita hendak tahiyat akhir lah, hendak tahiyat akhir panjang hendak sujud
Kita posisi duduknya duduk irasional, jangan duduk tawaruk. Nah, contoh misalnya ya ini rakaat kedua di sembahyang subuh, pas sudah posisinya sujud terakhir. Nah, kalau dia menghadiri Allahu Akbar. Nah, duduknya juga saja. Jangan terlalu tawaruk. Karena kita bacaan kita sujud sahwi. Itu sunat jelas. Sunat sujud dan duduk iktiras di ketiga tahiyat akhir. Kalau bacaan Anda sujud sahwi. Nah, kalau kita baca, kalau sudah baca tahiyat akhir, kalau kita Anda sebelum salam sunat sujud memang ambalina kurang ketinggalan tadi. Allahu Akbar. Nah, kalau dasar tadi ingat tadi pokoknya maka bacaannya subhana man la yanamu wa la yasbu. Itu bacaannya dikali subhana man la yanamu wa la yasbu. Kalau perhatikan Allahu Akbar membaca dua Allahu Akbar. Ini sujud sahwi Allahu Akbar. Subhanallah yanamu wa la yasbu. Kalau sebenarnya mana menyebabkan Allahu Akbar. Pakai dulu pada sujud. Kami firli buat kami berjurni. Maka yang kita baca di setiap rakaat. Dulu pada sujud juga. Kita berjurni buat kami juga. Betul sujud sekali. Dua kali sujud sampai itu. Allahu Akbar. Subhanallah yanamu wa yasub. Subhanallah yanamu wa yasub. Subhanallah yanamu wa yasub. Allahu Akbar. Nah, hanya duduk iktiras. Allahu Akbar. Salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dulu ayat itu lah. Tadi ayat yang bertentang sujud sahwi dua kali. Salam lagi pas sudah ada tentang sujud sahwi kayak gini. Duduknya duduk tawaruk. Nah, lamun bersih aja tadi manggil munor bersih aja. Maka bacaannya waktu sujud sahwi Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asna istighfar. Nah, ada kalau tadi bacaannya nang sujud sahwi karena tadi ingat bapunot subhana man la yanamu wa la yasub. Maha suci orang yang kada bisa guring dan kada bisa lupa. Siapa? Allah Ta'ala maksudnya. Karena manusia bisa lupa, Allah Ta'ala kada bisa lupa. Manusia bisa guring, Allah Ta'ala kada bisa guring. Kita tadi memang dasar lupa pokoknya. Maka bacaannya itu subhana man la yanamu wa la yasub. Tapi membasing haja meninggal kunut beristighfar. Minta ampun kepada Allah basing haja mau meninggal kunut. Walaupun itu sunat. Nah, itu. Jadi kunut itu disunatkan di rakaat kedua sembahyang subuh, yaitu di ketika i'tidal, dan di sembahyang witir sudah separuh dah bulan Ramadan. Ya lah, malam 16 kah biasanya? Malam 16 bulan Ramadan ibadah kita tarawih, kalau witir sunat juga kunut. Nah, kita kan buntal-buntal baca apa yuk? Membaca kunut kah? Karena ada disunatkan mengganti
Ini kan Bapak, asal kita bakunut walaupun tamu-tamu iya nang disunatkan sunat sawit dasar ada bakunut lalu. Ngerti kan bakunut aja tuh deh. Cuman membacanya tidak tamu-tamu baik ulangi Bapak. Atau jangan cepat-cepat. Biasanya cepat-cepat bisa tamu-tamu. Nya kayak ini pala kalau kita tuh kada hafal nang Allahumma hdini biman hadaita boleh aja diganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh aja dalam kitab tuh kada nang mesti nang Allahumma hdini biman hadaita ada doa nang kepanjangan lah. Kita kunut boleh diganti dengan doa nang pendek di dalam Quran. Contohnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apalagi kan kita melajari orang tuh nang hanya bertobat atau hanya masuk Islam, jangan nang panjang-panjang. Lajari nang nyaman-nyaman nang pendek-pendek aja. Nah, amunnya kita jadi makmum kada sabarataan kalau kita baca kunut tah. Ya kan? Imam pula membaca Allahumma hdina biman hadait. Kita mengaminakan dia amin ya kita. Wa afina fi man afait. Amin. Kena sampai apa? Wa qina syarra ma qadait. Amin. Nah, fa inna ketakdi itu masing-masing kita baca, imam baca, makmum baca, masing-masing bagaimana sekedar mendengar telinga masing-masing. Anak artinya kan kada banyak juga tah kecuali supaya yang sorangan membaca mengitu keberdataan. Amunnya be imam mani imam belum baca sampai waqina syarra ma qadait. Ada sebagian apa orang membaca berbuat birahmatika. Kalau orang berbuat anak berbuat boleh juga waqina birahmatika syarra ma qadait. Sedang dulu. Kenapa jadi kada berbuat? Karena di dalam teks hadis itu kada ada kalimat birahmatika. Ujar birahmatika itu min ziyadatil ulama memang boleh. Tapi seandainya berbuat apa Pak? Wa qina birahmatika syarra ma qadait. Tapi kalau ulun sesuai nang di dalam hadis ya wa qina syarra ma qadait. Napa teh? Sunat nyaring. Amin. Tapi mengaminakannya jangan mau lulus lah. Amin. Nah, itu mau lulus ngaranya. Itu kan ada badab kalau kita amin. Tuh nyaring aja gitu ngarannya. Jangan kayak menyarik itu. Amin. Jadi mengaminakannya tuh harus caranya tuh supaya bagus tuh. Ibah tuntung membaca kalimat imam nih. Amin. Jangan imam baca situ mengaminakan kan. Kada bagus kedengarannya. Jadi ya imam Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Nah, ini kan bagus bahasa sautan. Aminnya Allahumma hdina. Amin. Di waktu itu pas sudah tuntung imam baca fi man afait, ramai ke dalam aminakan. Nah, itu kan kada pas tuh anakannya. Itu. Jadi sunat benyaring mengaminakan. Nyaring berataan mulai awal baca doa nyaring berataan kada ingin itu aja, ingin nang waqina syarra ma pada itu aja kita mengaminakan. sampai dibacanya berataan kan nyaring. Nah itu kada usah diaminakan nang pa inna katakdi wa la yuqda alaik tuh kada usah diaminakan. Itu masing-masingnya baca. Seandainya imam baca nyaring juga kada usah diaminakan nang pa inna katakdi tah. Itu kan masing-masingnya membaca bagaimana. Nah, kena imbah tontong apa? Kalimat itu. Wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lalu kita membaca salawat kelak nang ujungnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, si makmum itu boleh memilih antara dua. Bolehnya membaca wa sallallahu juga atau mengaminakan. Nah, itu contoh tadi kan imbah tuntung nang begamat masing-masing teh. Lalu jadi imam
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Si makmum boleh mengikuti, mengumbai bacaan imam itu cuma begamat aja. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, atau memilih cara yang kedua mengaminakan amin juga. Amin. Karena itu kan salawat, meminta kepada Allah supaya dicurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad. Nah, kita di dalam kitab Ar-Rahman itu membuat kita sunat Rabbi ufir warham wa anta khairur rahimin. Itu masih disunatkan tuh si imam mengaminakan amin. Kita nang di kalimat nang wakina syarama kada itu kah? Boleh aja bang, boleh aja anak ditambahi kunut nazilah, pakai dua tulak bala. Ada guru kami gitu, bila kan biasanya di pesantren tuh setiap malam tuh 1 juz baca Quran di dalam tarawih. Nah, pas sudah malam keberapa gitu betamat. Malam 30 ke malam 27 betamat. Karena yang si Din ini memimpin sembahyang witirnya. Sembahyang witirnya tuh membaca ayat Quran yang banyak juga. Pas sudah membaca kunut itu dasar banyak ditambah sini termasuk doa tolak bala. Boleh aja. Cuman kita tuh mantang-mantang boleh, jangan juga kita melihat situasi dan kondisi juga. Mun kita jadi imam, jam ngomongnya banyak terus boleh lawas, kita kasihan orang nak berak anak kami gitu nah. Tapi seandainya dibuati boleh aja. Dibuatin doa tolak bala. Bahkan ada sebagian orang ada kalau di kalimat waqina syarra ma qada itu ini berbalik tangan. Kan artinya tuh waqina tuh jauhkan kami atau selamatkan kami akan kejahatan sesuatu yang engkau takdirkan. Jadi kada pun minta nang kejahatan itu lalu berbalik tangan. Ada juga sebagian itu. Tapi itu dibaliknya pulang sepadangan nang waqina syarra ma qadait aja. Berbalik tangan lalu bantu itu aja pulang. Ada juga sebagian itu. Kada apa aja, Bang. Nah, cuman orang kada berbalik tangan, Bang. Nah, ada juga nang dibuati doa tolak bala aja biar tadi lah. Doa tolak bala kayak ngono nazilah itu kan. Lalu inya itu kan ada apa-apa Bang. Kada membatalkan sembahyang, Bang. Nah. Kembali ke kitab Ar-Rahman Darilah. Nah, maka membaca doa kunut inilah doanya. Nih apabila membaca surangan lah, Allahumma hdini, ini kisah orang sembahyang surangan. Nih Allahumma hdini fi man hadaita, banglah. Cuma diwakaf hadait. Nah, Allahumma hdini fi man hadait. Amun jadi imam tuh Allahumma hdini itu diganti dengan Allahumma hdina, dijamakan. Allahumma hdini itu kan artinya kan ya Allah beri petunjuk ulun, tapi Allahumma hdina beri petunjuk kami. Namun jadi imam tuh harus bawaan tak dijamakan dah Allahumma hdina dah. Allahumma hdini fi man hadaita. Cuma diwakaf hadait. Wa'afini fi man afaita, atau wa'afini fi man afait. Amun dia jadi imam wa'afina gitu. Nah, ini itu diganti dengan wa tawallani fi man tawallait. Amun jadi imam wa tawallana gitu, wa tawallana fi man tawallait. Wa barik fi ma a'tait. Amun jadi imam mau barik lana fi ma a'tait gitu. Wakini suranganlah wakini biar anak sini membuat birahmatika. Jadi hendak membuat birahmatika boleh. Cuman kalau menurut teks di dalam hadis itu Nabi kada membuat birahmatika. Jadi birahmatika itu
tambahan daripada ulama fikih ya. Wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Namun jadi imam wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, fa innaka taqdi. Nah, ini namun keimaman kan masing-masing ini baca, si makmum baca, si imam baca. Amun kada hafal pianlah nang doa kunut ini bisa diganti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kuat. Kali ya. Pendek aja lah. Nah, sama saja dah. Nah, pendek aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Buatiha anak-anak salawatnya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar. Nah, bisa. Tapi nang abdalnya nang ini. Nah. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Tu annahu wa innahu ka. Tu annahu sini lah. Rasa-rasanya wa innahu biarlah. Coba di dalam kitab nang sebut tinggi. Iya, rasanya Pak Innahu. Tapi kalau baju mang nanti lah. Coba dari sini lah. Nah sini wa innahu ya. Bukan wa annahu lah. Pakai waw, kada pakai fa ada. Nah, kalau di dalam kitab yang terkenal nih, wa innahu la yadhillu. Gitu. Kalau sini kan kayak di atas lo barisnya wa annahu. Kira-kira wa innahu ya bang. Nah, ada pakai waw dan alifnya tuh baris di bawah. Wa innahu gitu. Kasrah alifnya tuh. Wa innahu la yadhillu man walait man walait wa la yu'izzu man adait. Tabarakta Rabbana, naknya tuh titik hilang, kalau ada titiknya hilang lah. Tabarakta Rabbana wa ta'alait balakal hamdu ala ma qadait. Nah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ada guru ulun lah waktu sidin jadi imam di pondok kan. Nah, astaghfiruka itu kan kalimatnya sorangan ngelak. Itu bisa kalau dijamaahkan. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Banyaring sidin baca supaya ada maminakan. Nah, itu kalau guru gitu. Kalau kan kadang-kadang ada juga pernah mencoba nang kayak ini. Cuma kan sudah terbiasa kan membaca sorangan dia astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi lamun hendak benyaring bisa benyaring, cuman kalimatnya diganti jamak wanas. Coba pakai waw lah coba. Ada pakai waw lah. Nastaghfiruka. Nah, tapi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah, itu. Kalau astaghfiruka itu kan aku meminta ampun akan Engkau ya Allah. Wa atubu ilaika, dan aku bertobat kepada Engkau. Nah, kalau diganti kalimatnya jamak nastaghfiruka, kami meminta ampun akan Engkau ya Allah. Benyaring tadi membaca, ada apa benyaring? Amin ya. Si makmum. Nah, wa natubu ilaika bisa diganti kalau hendak benyaring, dan kami bertobat kepada Engkau. Amin ya raja makmum. Nah, kayak itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi, bisa juga wa ala alihi bisa, atau langsung wa alihi wa sahbihi wa sallam lah barisnya lah, jangan wa sallim. Karena tadi itu atapnya ke wasalla itu. Shalla itu fil madhi kan. Jadi wasallama itu. Aman wasallim kan fil amar kan. Ada mau fil amar atap ke fil madhi. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam gitu nah. Ada juga sebagian kayak ini
pakai an-nabi ummi bisa ya di dalam kalimat lain. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada juga pun biasanya pakai itu nang nabil ummi itu boleh juga wasallam. Nah, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Lepas lagi tangannya, lalu kita sujud lagi. Nah, itu masalah penerbitan. Ingin sedikit lah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu menuliskan doa apa doa aja baca sujud sahwi dari lah. Kalau ada sebagian kan apa? Kalau hapus nah. Subhanallah. Itu kita kan namanya hilang katanya. Subhanallah. Man la yanamu wala nah habisnya katanya yasu bacanya tiga kali lah. Di sujud pertama bacanya tiga kali, sujud kedua kita sujud sahwi itu 2 kali lah. Sujud pertama dan sujud kedua sujud syukur sekali, sujud tilawah, sujud sajadah sekali. Namun sujud sahwi ini 2 kali. Subhana man. Sebenarnya mal malah non mati bertemu lam itu kan idgam bila guna. Subhana mal. Anak man kada bayi juga. Subhana man la yanamu wala yashu. Nah, itu. Hah? Bacaan apa itu? Itu anu kula kurang lebih aja kula. Cuman kalimatnya nang balain. Tapi ulun ngapain ini, Bang? Yang sah. Enggak tahu kada melihat kalimatnya lah. Maha suci, orang nang kada bisa guring dan kada bisa lupa, maksudnya Allah Ta'ala dah. Jadi baca tasbih kepada Allah dah. Mun kita bisa lupa, ya tadi gara-gara lupa kan diingat kunut. Tapi mun basing aja tadi meninggal kunut beristighfar dah. Bukan ini bacaannya, beristighfar waktu nang apa sujud sahwi itu. Nah, itu. Halaman 14 nih. Halaman 14. Kalam ke 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rahimahullah taala, ujar Sidin pernah berkata, bermula surga itu ada 2. Makanya surga itu ada berapa? 8 kan? Ya Allah, neraka ada 7. Itu surga di akhirat. Ini lain pulang pembahasannya. Nah, ini kisahnya tuh surga dunia yaitu surga di dunia dan surga di akhirat. Nah, surga di akhirat ini tuh nang pintunya ada 8. Nah lah itu rahasianya. Coba kalau 8 tuh ini kelak nang bahasa Arab nyomor 8 tuh ini kelak. Nah kayak kelak 8 tuh ini. Nah, artinya orang bila nak masuk surga itu harus perjuangan. Pintunya kayak itu
Ibaratnya bila kita hendak masuk pintu itu harus bersungguh dulu. Yalah. Kayak itu kalau angka 8 tuh kayak ini nah. Nah. Kadang ngerti orang tuh bisa nah ya Allah. Kadang ngerti. Nah, angka 8 tuh kayak ini. Nah, angka 8 tuh kayak ini kan kurang lebihnya kan. Nah. 8 tuh kayak itu lah. Nah, itu pintu surga ada 8. Jadi kalau kayak itu pintunya, ibarat rumah itu bila kita masuk itu harus bersungkup no kepala, harus menunduk. Artinya mau berdiri jagat bisa satu kepala kita karena masuk. Artinya rahasianya bila orang hendak masuk surga kada boleh sombong, harus merendah, harus menghina akan diri, menunduk. Nyata aku udah masuk surga. Coba kalau pintu neraka ada 7 neraka itu, nyaman aja, maksud neraka itu nyaman aja, dia kada sembahyang. Kada sembahyang itu kan tandanya sombong, kada aku sujud. Kada aku menyujudkan anggota yang paling mulia, muha kan, anggota yang paling mulia nih. Nah kayak itu 7 tuh itu kalau artinya bila orang hendak masuk neraka itu nyaman aja, ada sembahyang ya tak, insya Allah masuk neraka tak. Nah nyaman aja, tapi kalau masuk surga itu harus perjuangan. Nah makanya tadi itu anehnya rahasianya tadi. Nah, bermula surga itu ada 2, yaitu surga di dunia dan surga di akhirat. Nah kalau surga di akhirat kita tahu aja kisahnya sudah. Ya lah tahu kisahnya aja bang, ada soal lagi bang. Mudah-mudahan kita masuk surga berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Surga dunia itu namanya ialah ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini anugerah yang paling besar diberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki daripada hambanya. Nah, kenapa dipadahkan surga dunia itu ilmu ma'rifat? Artinya bila orang tuh diberi ilmu ma'rifat, tentunya orang beriman lah. Mun orang kafir kada mau diberi kada awal menerima ilmu ma'rifat nih, mesti orang nabi iman. Nah, kenapa orang yang diberi ilmu ma'rifat ini dikatakan ini sudah mendapatkan surga di dunia belum sebelum surga di akhirat? Karena ma'rifat itu nikmat yang paling ganal di dunia ini, mengalahkan nikmat duit berpuluh-puluh miliar. Nikmat ilmu ma'rifat lah paling ganal kan. Karena apa? Ilmu ma'rifat itu nikmat yang paling ganal karena di dalam ilmu ma'rifat itu ada iman. Iman itu nikmat yang paling ganal sudah. Itu adanya di dalam ilmu ma'rifat. Jadi ilmu ma'rifat itu mengandung nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat syukur. Orang yang diberi ilmu ma'rifat itu mesti orang yang iman, mesti orang yang Islam, mesti orang yang sudah dapat ihsan. Ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Artinya ini menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Lamun kada kawa melihat Allah, rasakan Tuhan melihat kita. Nah itu kan luar biasa tuh. Di situ orang yang bisa ilmu ma'rifat itu ada juga itu. Kemudian di dalam ilmu ma'rifat ada syukur. Orang syukur ini kada mau sakit hati. Kada mau sakit hati, gembira terus. Walaupun ditimpa musibah, gembira terus. Makanya dikatakan orang yang diberi ilmu ma'rifat ini diberi surga dunia. Orang masuk surga itu maulah sakit hati, gembira terus. Nah, kemudian diberi juga makam ridho. Orang ilmu ma'rifat itu diberi makam ridho. Nah, apa aja yang datang kepadanya ridho terus. Disurungi wakarik ridho senang ya, disurungi hintaluk ridho ya, diberikan bala musibah ridho senang terus. Nah itu loh, makanya kadidah baginya tuh nang kada nyaman, rasanya nyaman terus, makanya tuh kayak surga baginya. Nah kemudian dalam ilmu ma'rifat tuh ada mahabbah pulang, diberikan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Coba orang yang sudah cinta lah diberi Tuhan ya, kada usah banyak-banyak Tuhan memberi percikan mahabbah yang Allah letakkan di hati hambanya, lalu diberikan
bala nang paling ganal, maksudnya bala dunia lah, bukan bala agama, bukan bala akhirat, bala di dunia. Contohnya misalnya awaknya bakuringan, seikungan bakuringan, imbah bakuringan buruk pulang, imbah buruk nih rumoy, nih muhanya rumoy jadi tengkorak hidup, tapi di hatinya ada sepercik mahabbah cinta kepada Allah. Iya, tetapnya alhamdulillah. Untungnya kamu ucap lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Orang bingung bila orang bilang rumah sini tak wajar nih, kawan sanggup aja mengucapkan alhamdulillah padahal sudah rupoy awaknya, kan ada lagi mayat hidup, ibaratnya kayak mayat hidup lagi. Nah, biar bersyukur. Aku kau mengucapkan alhamdulillah, bersyukur aku ya. Amun kita leh apa sakit kepala sedikit aja sudah mengeluh. Nih luar biasa lah orang diberikan ilmu ma'rifat, dan di situ ada juga mahabbah. Aduh, sebanyak-banyak Tuhan memberikan mahabbah, sepercikan mahabbah kalau letakkan kepada hati hambanya, sekalipun diberikan bala yang paling ganal, tetap inya gembira, tetap inya tersenyum, tetap inya mengucapkan alhamdulillah, 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 walaupun roboh sudah wakil. Nah, itu luar biasa. Di situ ilmu ma'rifat ada mahabbah kita. Kemudian ada lagi halawatul iman, namanya manis, lemak manis iman, lemak manis iman. Nah, ada namanya lagi halawatul ibadah, nyaman beribadah, lezat beribadah, walaupun sampai bengkak betis kayak Nabi, tapi nyaman beribadah. Nah, kayak sesaman dah. Sidin diberi bantal oleh kedua orang tuanya ketika hendak guring, maka kalau kesahlah Sidin seperti orang kadang aku guring hendak beribadah aja, itu sudah diberikan ilmu ma'rifat. Ada lagi raja halawatul dzauq, rasa perasa tuh lezat indal musibah, ketika dapat musibah tadi. Orang dapat musibah kalau kesahlah inya gembira, aneh kalau dah. Orang diberi ilmu ma'rifat ini yang nyaman memang sudah perasa hatinya, walaupun perasa orang hari nyaman. Makanya tadi surga dunia. Nah, itu baru di dunia. Kira di akhirat dapat surga nang neta nang mala ainun ra'at wala uzurun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kemudian orang yang diberi ilmu ma'rifat ini bilang dapat ketenangan hati, ketenteraman hati, qanaatul qalbi, hatinya nih bersifat qanaah, puas. Merasa puas dengan apa? Pemberian Allah Subhanahu wa taala, walaupun nang diberi Tuhan sedikit aja. Nang kayak kisah guru sekumpul kan, walaupun sudah dikisahkan pulang. Sidin itu waktu dulu Bang, kalau waktu dulu ya, waktu Sidin ganal, waktu Sidin jadi tuan guru, sungguh ya Allah sudah Sidin masyhur. Waktu dulu Sidin, keluarga Sidin itu sakit benar lah ekonomi fakir miskin lah, tapi punya namanya qanaatul qalbi, merasa puas dengan pemberian Allah, merasa merasa puas tadi, arti qanaat itu merasa puas. Nah, sampai minta maaf Sidin itu kadang membutang lawan orang. Karena ujar, minta maaf lah menyampaikan aja. Kan berhutang tuh boleh aja lah. Boleh aja kalau kita berhutang asal bayarnya jangan berlebih. Tapi bagi orang yang suluk, ujar Sidin, kada boleh berhutang. Kenapa kada boleh? Karena bila kita berhutang itu sama kita memadahkan Tuhan, kada mencukupi rezeki kita lalu berhutang. Nah, itu. Kemudian yang kedua, wani-wani menjamin umur hidup besok hari, kena aku bayar esoknya. Tentu garang esok hidup. Kita kada tahu umur esok mati kah hidup kah kada tahu. Makanya bagi orang yang suluk kada boleh berhutang. Suluk itu apa gerang? Suluk itu orang yang mau menjalani jalan menuju Allah. Orang yang meniti jalan untuk menjadi wali Allah Ta'ala, itu kada berhutang. Walaupun berhutang itu boleh aja lah, tapi orang suluk kada boleh. Karena orang berhutang biasanya menyatakan seperti Tuhan tuh ada sanggup mencukupi. Padahal Tuhan tuh mencukupi aja. Tapi kadang-kadang kita kadang merasa puas dengan pemberian Allah. Coba kalau guru sekumpul Sidin merasa puas. Abah Sidin
merasa puas dengan pemberian Allah, walaupun sehari itu makan nasi bungkus sebungkus saja dibagi 4. Sanggup kita kayak itu? Sampai-sampai kadida bisi baras gadang pisang dimasaki dimakan. Ada kalau di dalam manakib guru sompol tuh, sidin gadang pisang diolah mainan. Kan biasa kan akan permainan gadang pisang. Lalu datangnya apa sidin? Anu nak kaya, anu bapak mang, anu tuh sayangnya gadang pisang diolah mainan. Baik kita olah makanan, kita masak. Ada di gilong sidin, kalau sidin gadang pisang dimakan. Dimasaki saking kadede bisi baresnya tetap merasa puas dengan pemberian Allah, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah diberi ilmu ma'rifat kayak itu. Merasa puas, merasa senang walaupun sedikit aja yang datang kepada dirinya. Daripada rezeki tapi merasa puas. Merasa bahagia hati walaupun rumah bungkas. Ujar sidin kan bahari itu rumah tuh ya berubusan lah bahasa kitanya. Bila hujan basah tuh bang, jadi mencari di ujung-ujung mana kada basah. Bungkas rumah, bila hujan basah ya Allah, mencari tempat kada benaun di situ. Kada pernah berkisah kesakitan ekonomi kada pernah. Ada ulih berkisah lawan makhluk. Cukup kepada Allah Taala aja mengadu, itu sidin, akhlak sidin bagus sidin. Contoh. Kada mau lalu sidin keluarga sidin berkisah ke susahan hidup kepada orang lain, kepada manusia. Pun Allah Taala tuh bang, sampai-sampai kan takut hutang. Nah itu luar biasa. Terus sompol tuh. Kenapa? Karena orang sudah diberi ilmu ma'rifat nih. Situ macam-macam ada nang harat-harat. Surga itu termasuk orang yang diberi ilmu ma'rifat. Surga dunia. Mudahan kita lah diberi percikatnya barang daripada ilmu ma'rifat. Ya kalau misalnya kada diberi ilmu ma'rifat, berkat orang-orang yang diberi ilmu ma'rifat barang, dan kita selamat dunia akhirat kita. Kemudian lagi kalam yang ke 64. Ulama berkata, barang siapa yang tidak mendapat surga di dunia, maka ia tidak bisa memasuki surga yang akan datang. Dalilnya surga yang akan datang surga di akhirat lah. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Nah, pegarang artinya wallahu alam. Itu artinya waliman, dan bagi orang yang khafa itu artinya takut banget. Maqam rabbih akan makam Tuhannya. Orang yang takut akan makam Tuhannya itu ialah orang yang takwa. Jannatan akan mendapatkan 2 surga. Surga di dunia berupa ilmu ma'rifat, surga di akhirat ialah masuk surga Firdaus. Jadi di sini lebih kepada pengertian takwa lah, pengertian takwa. Jadi pahamannya kayak ini. Tadi barang siapa yang tidak mendapat surga di dunia, maka ia tidak bisa masuk di surga yang akan datang. Artinya orang yang kada takwa, arti takwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Bila orang kada takwa, ngalih masuk surga kena di akhirat. Nah, di antara takwa ialah khafa maqam rabbih, takut ia akan makam Tuhannya. Takut kepada Allah itu. Orang takwa itu takut kepada Allah, takut mengerjakan maksiat sehingga dia meninggalkan maksiat. Nah itu. Sehingga sedih bang kalau menjelaskan lah. Terus yang 65 orang yang bakal mendapat surga ma'rifat, orang yang bakal mendapat surga ma'rifat dan surga yang akan datang, maka orang itu sifatnya nih pemurah. Jadi ada amalan nih di sini. Lamun tapi sembahyang nyomong lah, sembahyang juga iman di orangnya. Lamun hendak dapat surga ma'rifat, ilmu ma'rifat dan surga di akhirat itu harus bersifat pemurah. Pemurah di segi harta, pemurah di segi ilmu, pemurah di segi pemikiran, tenaga. Mana dalilnya ya? Orang yang pemurah itu dapat ilmu ma'rifat.
Nah, Nabi kita bersabda, as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan. Yang artinya orang yang bersifat pemurah itu kekasih Allah walaupun jahil. Maksud jahil ini kan tapi isi ilmu agama, cuman sembahyang coba orangnya. Cuman karena kayak orang alim benar lah. Cobalah lihat ya dalam hadis Nabi ini, orang ini jahil. Anggaplah kayak kita ini kan orang jahil tapi alim ya. Tapi kita pemurah. Pemurahnya ikhlas dan pemurahnya dari duit yang halal. Itu bisa diangkat Tuhan menjadi kekasih Allah. Maka orang yang dapat ilmu ma'rifat itu orang yang dikasih Allah. Orang yang diberikan ilmu ma'rifat itu mesti orang yang dikasih Allah. Apa caranya supaya dikasih Allah? Pemurah tadi. Orang yang pemurah dikasih Allah sekalipun jahilnya. Nah, orang jahil saja bisa menjadi kekasih Allah kalau dia bersifat pemurah. Ini keterangannya ya. Dan Allah tidak akan memberikan ilmu ma'rifat kecuali hanya kepada orang yang dikasihnya. Ya Allah, ada mau kepada orang yang membencinya. Nah, salah satu jalan supaya dikasih Allah yaitu pemurah. Pemurah ini ngalih malah. Makanya dalam kitab Manaqib Durus Umbul, bila sifat akhir sudah keluar daripada hati, insya Allah sifat-sifat yang tercela lain itu mudah aja keluar. Tapi namun bakhil itu ngalih banget dikeluarkan, dibuangin, ngalih dia tak sifat-sifat tercela yang lain dibuangin di dalam hati. Nah, termasuk murah senyum ya, karena murah senyum itu sedekah ya lah. Dan orang yang suka bersedekah disebut pemurah. Ialah tabassumuka fi wajhi akhikal muslim sedekah. Senyumnya engkau ke wajah saudara engkau seagama itu sedekah. Karena rancangan bersenyum itu dihitung rancang bersedekah. Bila rancang bersedekah apa ya? Pemurah ngarannya ya Allah. Bila pemurah kekasih Allah. Bila kekasih Allah itu salah satu syarat orang itu awak menerima ilmu ma'rifat. Bisa kekasih Allah itu maksudnya tuh jadi wali. Kalau berkisah lah. Ini berkisah terakhir ya. Guru Suwombol di pengajian dan ulun alhamdulillah menghadiri waktu itu. Tapi ulun menghadiri di rumah-rumah orang di gang-gang ada nang dilanggar malah masuk. Sidin ini bisi kawan orang Suwombol juga pengusaha. Haji siapa nak ingat lagi dengan sidin pengusaha sugih pian. Bukan orang alim, bukan tuan guru, cuman pengusaha, cuman sugih dan pemurah orangnya. Dan usahanya tuh memang dengan cara yang halal, bukan yang haram. Inya sidin ini membantu bana lawan guru Suwombol. Dengan duit, dengan hartanya itu membantunya banyak pula, miliaran. Gasan mau kosin majlis ta'lim guru Suwombol. Nah, lalu orang ini meninggal dunia di rumah sakit karena orangnya perokok berat, jantung karena di rumah sakit. Dihilangi guru Suwombol. Ini sidin pepasan. Karena bila aku mati, pepasan begini, anak jangan ditangisi aja. Meninggal. Nah, imbah itu jar guru Suwombol, guru Suwombol menalkinakan. Waktu menalkinakan itu guru Suwombol berkisah, aku mendengar suara dari langit. Ini bukan huak lagi kisahnya, ulun dosa bebandir berkisah nang sebujurnya. Mungkin ada sebagian pihak yang hadir waktu itu. Mungkin guru lagi mendengar kisahnya. Haji siapa kayak itu nang kadingan lagi. Guru Suwombol mendengar suara dari langit. Sidinnya mendengar. Nang lain kan ada ujar suara tuh kayak ini, mungkin suara dari malaikatnya wali-wali Allah Ta'ala tuh diperdengarkan suara-suara yang gaib. Ujar suara tuh ucap ini kurang lebihnya lamun hendak tahu ada wali Allah Ta'ala nama meninggal dunia, iya hari ini meninggalnya jar pepandir kayak itu suara itu dikisahkan Guru Suwombol di majelis. Jasidin siapa lagi mau keadaan itu haji itu meninggal hari ini. Suatu pandir itu lamun tahu hendak tahu wali Allah Ta'ala nama meninggal dunia hari ini, ya ini orangnya ya suara itu. Coba bayangkanlah orang itu alim ada juga
Wali kan juga sewaktu hidupnya nih. Cuman karena cinta kepada ulama, membantu dengan hartanya yang halal, pemurah kepada ulama untuk dakwah ulama, sampai gitu Tuhan mengangkat makamnya, asalnya makam orang awam jadi wali. Ujur aja kalau jar hadis Nabi itu as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu kekasih Allah Taala, wali Allah Taala, sekalipun jahil semasa hidupnya kada alim kada jahil ya, cuman katuju lawan ulama, cinta lawan ulama, jar bersombol inya itu membantu dasar bujur apa nang sesuai dengan agama juga. Nah, di antara sesuai dengan agama itu kayak ini. Guru sombol yang melajari kita bahadiah kepada orang alim itu kayak ini. Nah, sidin membawa misalnya duit ya Allah, anggaplah 1 miliar ya Allah. Nah, guru ulun membawa ampun pian juga. Kayak itu caranya, bukan nah guru ulun bersedekah ulun geus pian, karena itu sampai kata-katanya tuh badam. Nah, guru ini ampun pian. Kayak itu dikisahkan guru sombol gitu. Saking badamnya diberi kadang maka mantar pulang, kadang ambil ke rumah ulun, itu kada badam benar ya orang. Nah, coba bayangkan diangkat Tuhan jadi wali. Padahal alim kada, ulama kada, baca kitab kada bisa, majlis ilmu kada bisa, mengajar kada, cuman orangnya cinta dan pemurah. Cinta tuh kan sudahlah, itu untung sudah. Bila cinta kepada ulama, cinta kepada wali, itu bisa dibela wali kena di akhirat. Ya Allah, jangan masukkannya ke neraka karena inya cinta lawan ulun. Wali itu bisa beri syafaat, apalagi dibuktikan cintanya itu karena sini sugih kan sebaik-baik amalan sugih itu bersedekah kepada bahadiah kepada wali untuk kemaslahatan dakwah wali. Ya, nang di suara adanya guru sombol pada siapa anak tahu wali Allah Taala nama ninggal wah ini ya dia itu siapa lagi sih pada ini tuh. Jadi bujur aja jan Nabi itu as-sakhiyyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang pemurah itu bisa jadi kekasih Allah sekalipun jahil, sekalipun kada berilmu, tapi imbah matinya hanya diangkat Tuhan jadi kekasih Allah. Kalau di dirinya ini kan biar kada jadi kekasih Allah kenapa ya? Yang penting imbahnya bakar rapat ya. Banyak aja kalau orang waktu hidup kada denang tahunnya, pas sudah meninggal ya mengeluar karamatnya. Banyak aja Allah kayak itu. Nah, itu mudahan kita dapat berkat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada tadi orang minta bacaan tahlil sedikit lah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha 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 illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim alaihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تصيبنا على قراءتنا هذه وغيرها توبة عظيمة، وأن تقبل منا وفضلك وإحسانك وكرمك قبلا حسنا جميلا جليلا، ونسألك اللهم أن تجعلها من أهل التوسل إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة بالشرف والكرم، ثم يسلسل بذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه ومن الصحابة الكرام والتابعين والتابعين ومن ذلك بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرجم الأولياء والشهداء والصالحين، وإلى أرجم مشايخنا ومعلمنا والدينا وأجدادنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وقربتنا وجيراننا، لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى مسجد الشيخ عبد القادر على الجيلاني، ثم إلى مسجد الشيخ محمد بن عبد القيم السمد المدني، وإلى روح مولانا الشيخ محمد الشيخ البجري والشيخ والكشمير، خصوصا الشيخ محمد زيني بن عبد الغني البجري، وخصوصا إلى روح المرحوم Bapak Antum Termudi bin Udi Termudi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qubur mufratan min hufarin niran. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ulun ampun maaf lah ada orang tadi menyumbang nasi cuma 40 butingannya, jadi nggak ada dapat tuh berilah aneh. Orang saya itu aja menyumbang bagikan dosanya seadanya aja. Taqabbalallahu minkum.